Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvan Firda Aldianto, mahasiswa program studi Sistem Informasi tahun angkatan 2017, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Banjarbaru. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan aplikasi tugas akhir saya dengan judul aplikasi rekam medis berbasis web pada Klinik RH Medika Kabupaten Pasir. Langsung masuk ke pembahasan. Pada aplikasi rekam medis berbasis web pada Klinik RH Medika Kabupaten Pasir terdiri dari 3 level akses yang berbeda. 2 level akses mewajibkan user untuk melakukan proses login sebelum berinteraksi terhadap aplikasi, yaitu hak akses administrasi dan hak akses medis 1. Sedangkan untuk hak akses pasien tidak diwajibkan untuk melakukan proses login terlebih dahulu sebelum melakukan interaksi terhadap aplikasi. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu hak akses level administrasi. Ya, untuk masuk sebagai level akses administrasi atau admin, di sini kita bisa klik di sini untuk didirect ke halaman login. Setelah itu kita bisa menginputkan username beserta password berturut-turut admin double N dengan password admin. Lalu kita klik sign untuk masuk ke halaman utama. Ya, setelah proses login dinyatakan berhasil, kita bisa klik OK untuk masuk ke halaman utama admin. Dan kita telah berada di halaman utama admin. Ya, di halaman utama admin sendiri bisa kita lihat di sidebar, ada dashboard, dan ada hak akses untuk memanipulasi dalam ranah input atau tambah, edit atau ubah, hapus atau delete untuk data-data master maupun data yang lain, seperti data karyawan, data user, data obat, data poli, data dokter, data pasien, data kunjungan, data rekam medis, serta laporan yang nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama kita akan membahas di halaman dashboard. Di halaman dashboard ini berisi dari rekapan data yang akan membantu admin untuk menjalankan tugasnya. Seperti di sini kita bisa lihat ada jumlah dokter yang terdaftar pada aplikasi ini, ada jumlah poli yang terdaftar pada aplikasi ini, dan jumlah pasien yang telah terdaftar. Nah, selain rekapan data tersebut, ada juga admin dapat melihat data kunjungan yang jika kita klik di sini akan di breakdown secara lebih mendalam. Nah, yang klinik di sini maksudnya semua dalam keseluruhan, dalam kesatuan. Lalu ada umum. Aduh, salah nih, kenapa klinik ya, Pak? Ya, pertama kita akan membahas mengenai apa-apa saja sih yang dapat diakses oleh admin pada halaman dashboard. Nah, yang bisa diakses oleh admin di halaman dashboard, yang pertama tentunya adalah jumlah rekapan data yang terdaftar. Seperti di sini kita lihat ada 5 dokter yang terdaftar, ada 5 poli yang terdaftar, dan ada 6 pasien yang terdaftar. Nah, selain rekapan data atau rekapan jumlah data yang telah terdaftar, di sini kita juga bisa melihat kunjungan, di mana kunjungan ini akan di breakdown per poli masing-masing. Nah, seperti di sini bisa kita lihat untuk di klinik, maksud klinik ini adalah jumlah kunjungan secara keseluruhan untuk hari ini dan total kunjungan. Nah, untuk poin poliklinik seperti bisa kita lihat, maksudnya untuk keseluruhan ada 0 kunjungan dari hari ini dan 5 pengunjung yang pernah mendaftar. Di poli umum ada 0 kunjungan untuk hari ini dan ada 4 kunjungan yang pernah terdaftar. Yap, selain data kunjungan, kita juga di sini dapat mengakses data grafik berupa jumlah pasien yang mendaftar. Nah, di sini akan menyesuaikan karena data yang baru di input hanya data 2021. Jadi grafiknya hanya memperlihatkan data pada tahun 2021 dan kebetulan yang baru diinputkan di bulan Mei. Jadi di bulan Mei ada 6 pasien yang mendaftar. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai hak akses admin terhadap data karyawan. Nah, pada data karyawan kita lihat ada tabel data dan tambah. Nah, pertama kita coba dulu di tabel data.
Di tabel data ini menampilkan data-data yang telah diinputkan ke dalam aplikasi. Di sini untuk mempersingkat waktu, saya telah menginputkan beberapa data untuk menguji proses tambah. Nah, untuk proses tambah sendiri bisa kita uji coba kembali. Di sini untuk nama karyawan kita ketik atau kita inputkan Rizky. Tempat tanggal lahir kita tulis Balikpapan. Bulan lahir 08 tanggal 16 1999, jabatan sebagai medis 1, nomor telepon 0878 67 65 64 34, alamat Jalan D5 nomor 24. Yap, kita submit untuk menge-save. Dan di sini data karyawan berhasil ditambahkan. Kita lihat di tabel data. Yap, data Rizky Balikpapan 16 Agustus 1999 berhasil ditambahkan. Di sini kita coba untuk proses edit. Misalnya kita ganti tempat tanggal lahirnya jadi Tanah Gerogot. Lalu kita submit kembali. Yap, data karyawan berhasil diedit. Ya, kita lanjutkan ke data user. Nah, sama seperti data karyawan, data user juga terdiri dari tabel data dan tambah. Di sini kita klik tabel data. Yap, di sini menampilkan data-data yang telah saya inputkan terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu. Dan kita akan uji coba kembali proses tambah di data user. Di sini kita klik tambah. Lalu kita pilih, kita inputkan username Rizky Anak dengan password yang sama. Pilih hak akses medis 1, karyawan kita pilih Rizky, dan poli kita pilih poli anak. Kita klik submit. Data user berhasil ditambahkan. Kita klik OK. Yap, dapat kita lihat username Rizky Anak, password Rizky, medis 1 aksesnya, nama karyawannya Rizky, dan nama polinya Anak. Nah, di sini kita juga akan mencoba proses edit. Di sini kita pilih, misalnya kita ganti username-nya jadi poli telinga. Kita ubah. Yap, data berhasil diubah. Ya, kita lanjutkan ke data obat. Kita pilih tabel data. Ya, di sini menampilkan data-data obat yang telah diinputkan terlebih dahulu. Dan kita akan uji coba kembali proses tambahnya. Di sini kita hanya menginputkan nama obat saja. Kita pilih atau kita inputkan zinc. Lalu kita submit. Yep. Dan data obat dengan nama zinc berhasil diinputkan. Di sini kita juga akan mencoba mengubah obat ini dari Dexa menjadi Vitse. Sini kita ubah. Yap, data berhasil diubah. Yang tadinya Dexa menjadi Vitse. Selain itu juga kita akan coba hak akses untuk menghapus. Di sini ada konfirmasi. Anda yakin untuk menghapus data? Kita klik OK. Dan datanya berhasil dihapus. Dan selanjutnya kita lanjutkan lagi ke tabel poli atau ke data poli. Di sini ada tabel data dan tambah. Seperti biasa kita cross check terlebih dahulu di tabel data. Ya, ini ada beberapa poli
yang telah saya inputkan. Selanjutnya kita coba proses tambahnya. Di sini misalnya kita buat poli bedah dalam, bedah penyakit. Kita submit. Ya, dan data tersebut berhasil diinputkan, data bedah penyakit dalam. Nah, setelah itu kita coba uji coba edit. Jadi penyakitnya kita coba hapus. Jadi di bedah dalam, klik ubah, dan data berhasil untuk diedit. Dan karena itu kita juga akan mencoba level akses hapus untuk di bedah dalam. Kita klik OK, dan data bedah dalam berhasil terhapus di data wall. Ya, selanjutnya kita lanjutkan ke data dokter. Data dokter sendiri juga sama, terdiri dari tabel data dan tambah. Kita uji coba terlebih dahulu tabel data. Ya, di sini di tabel data menampilkan data-data dokter yang sudah saya inputkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita coba uji coba di proses tambahnya. Kita klik nomor dokternya 648634200 dengan nama dokter Hana S. Spesialis Anak. Tempat lahir kita inputkan di sini Jakarta. Untuk tanggal lahirnya bulan Agustus tanggal 19/1980. Untuk nomor SIP-nya kita strip karena tidak memiliki nomor SIP. Nomor telepon kita input 08 57 98 654. Kita pilih untuk poli anak, alamat perumahan BTN, nomor 4. Dan di sini kita coba untuk meng-save-nya. Yap, data berhasil disimpan. Dan kita lihat bahwa di sini sudah ada nambah Dokter Hana dengan SIP yang kosong. Yap, di sini kita coba juga proses edit. Dan di proses edit kita coba tambahkan SIP-nya. SIP-nya 1980. Strip Dinkes 2019 garing 4567. Kita coba klik ubah. Ya, data dokter berhasil diubah, kita okekan. Dan di sini bisa kita lihat bahwa atas nama dokter Hananya sudah terinput SIP-nya. Selanjutnya kita coba uji coba untuk menghapus dokter ini, dokter Hana tadi. Kita coba uji coba untuk proses hapusnya. Kita klik OK. Dan untuk dokter anak yang Hana sudah tidak ada. Ya, selanjutnya kita akan membahas data terakhir. Data masa terakhir itu data pasien. Sini kita klik tabel data terlebih dahulu. Ya, di sini ada beberapa data yang telah saya coba input untuk menguji proses tambah. Sini kita juga uji ulang kembali proses tambahnya. Dengan kode registrasi kita input 31219681 atas nama pasiennya Aris. Nomor telepon 0831245431. Tempat lahir kita tulis Bantang. Tanggal lahir Januari
24 tahun 2010. Jalur pendaftaran kita pilih BPJS, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Agus Salim. Kita submit. Yap, dan di sini dapat kita lihat atas nama Aris, Bontang, laki-laki BPJS Jalan Agus Salim. Di sini kita uji coba kembali, banyak beberapa akses. Di sini kita coba untuk mencetak kartu rekam medis untuk Aris. Kita tunggu terlebih dahulu. Yap, di sini untuk ID pasien ini merupakan diinputkan secara otomatis dan random, bernilai random dari sistem, yang nantinya nomor ID pasien inilah yang akan digunakan pasien bersangkutan untuk mengakses rekam medisnya. Dengan nama Aris, tanggal lahir 24 Januari 2010. Kita tutup. Nah, karena Aris juga belum memiliki data riwayat rekam medis, sini kita coba hapus untuk menguji proses hapus. Kita klik OK. Dan untuk atas nama Aris sudah tidak dapat kita temukan. Selanjutnya kita coba untuk cetak rekam medis. Untuk rekam medis ini saya telah menginputkan data rekam medis untuk Sila. Kita coba jadi untuk atas nama Sila. Dan di sini dapat kita lihat prosesnya, isinya ada ID pasien, nama lengkapnya siapa, tanggal lahir, untuk ada biodata awal, tanggal berobat yang pertama ada tanggal 4 Mei, dan itu. Setelah itu kita coba cancel saja. Kita tutup. Ya, selanjutnya kita lanjutkan ke data kunjungan. Nah, pada data kunjungan ini sama halnya ada tabel data dan tambah. Kita klik tabel data terlebih dahulu. Nah, bedanya di data kunjungan ini hanya menampilkan data yang terjadi atau yang bertanggal kunjungan pada hari itu. Jadi karena pada hari ini belum ada data kunjungan yang saya inputkan, otomatis di sini masih kosong. Namun untuk melihat keseluruhan data yang pernah berkunjung, kita bisa cek klik di sini. Ya, di sini adalah beberapa data kunjungan yang sudah pernah saya inputkan. Di sini juga kita akan mencoba untuk input kunjungan. Kita klik tambah. Untuk ditambah kunjungan, di sini bisa kita pilih nama pasiennya siapa. Di sini kita pilih Jamal. Untuk poli kita masukkan ke poli anak. Dan kita coba submit. Yap, data kunjungan berhasil ditambahkan. Kita klik OK. Kita coba beberapa. Kita pilih Sila untuk ke poli umum. Sini kita submit. Dan data berhasil ditambahkan. Yap, di sini dengan status menunggu artinya belum tertangani. Ya, selanjutnya kita masuk ke data rekam medis. Di data rekam medis sama seperti data-data sebelumnya, terdiri dari data tabel dan tambah. Di sini kita cross-check terlebih dahulu tabel datanya. Ya, di tabel data ini menampilkan data rekam medis yang telah diinputkan ke dalam sistem. Di sini saya telah menginputkan beberapa data. Nah, selanjutnya kita cross-check kembali di proses tambah. Nah, mengingat tambah rekam medis ini merupakan hak akses yang bukan diperuntukkan secara spesifik untuk admin, maka ada beberapa field yang harus ditambahkan. Nah, misalnya di sini pasien. Untuk pasien sendiri di sini kita hanya bisa memilih pasien dengan kunjungan berobat sesuai dengan tanggal sistem. Nah, karena tadi kita telah menginputkan 2 pasien, ada Sila dan Jamal, di sini kita bisa membantu untuk proses tambah kali ini kita pilih Sila. Untuk dokter, kita pilih dokter ini. Select karyawannya kita pilih Elvan. Tinggi badan kita beri 170. Berat badan 70. Tensi bisa kita 120/50. Di sini kita coba untuk rawat jalan.
tidak ada terapi yang diberikan, bisa kita strip. Anamnesanya kita beri bapil 3 hari. Diagnosanya ISPA. Selanjutnya kita submit untuk ke halaman berikutnya. Di sini kita pilih obat apa yang diberikan. Di sini kita beri 2 obat. Di sini pertama kita ambil amoxicillin. Untuk dosis bisa menyesuaikan. Di sini 3x1. Dan untuk yang satunya bisa kita pilih paracetamol untuk 3x1. Lalu kita klik submit untuk menyimpan datanya. Nah, di sini data rekam medis berhasil ditambahkan. Kita klik OK, kita cross check-nya di datanya. Dan untuk sila, rekam medis, bapil, ISPA, rawat jalan, di sini sudah masuk. Dan kita coba kembali lagi ke data laporan. Sekarang kita beralih ke data laporan. Nah, untuk hak akses admin ada 2 data laporan yang dapat diakses. Ada pasien berobat atau pendaftaran pasien dan kunjungan. Nah, di sini bisa kita cross check dua-duanya. Nah, untuk kartu berobat atau laporan kartu berobat, di sini kita bisa melihat ada beberapa pasien yang telah mendaftar sebagai pasien di klinik RH Medica. Di sini kita bisa laporkan kartu berobat. Di sini kita bisa membuat laporan berdasarkan tanggal. Misalnya kita mau dari bulan 1 Maret sampai dengan akhir Juni ini, 30. Lalu kita cross check dengan print. Nah, dan di sini laporan pasien dari tanggal sekian sampai sekian sini terdetek semua. Yep. Kita tutup saja. Kita masuk ke laporan berikutnya, yaitu laporan kunjungan. Serupa dengan laporan kartu berobat, laporan kunjungan juga demikian. Kita inputkan rank waktunya. Misalnya kita mulai dari 1 Mei sampai dengan 30 Juni ini. Kita klik print. Dan inilah laporan kunjungan berobat. Setelah itu kita pilih tutup karena sudah kita bisa melihat. Ya, sebelum kita mengakhiri level akses admin, kita kembali ke tabel kunjungan untuk menambahkan tabel data kunjungan karena di sini tinggal hanya 1 akibat sila sudah tertangani. Sini kita klik lagi, kita pilih dengan nama dan tujuan poli yang berbeda. Di sini untuk kita pilih ke poli kandungan. Kita submit. Yap, kita klik OK. Setelah itu, selain hak manipulasi dan data master dan data lainnya, di sini admin juga memiliki hak untuk melakukan pengubahan password, meskipun di data user admin dapat secara bebas untuk melakukan perubahan password. Namun untuk mempersingkat waktu untuk ubah password akan didemonstrasikan di level Medi 1. Nah, sekarang kita bisa logout untuk hak akses admin. Anda berhasil keluar, kita klik OK, dan kita didirect ke halaman utama dari aplikasi. Ya, selanjutnya kita akan mencoba masuk dengan level akses Medi 1. Sama seperti admin, kita masuk ke halaman login. Lalu kita inputkan seperti yang sebelumnya kita inputkan, yaitu username-nya Rizky Anak. Passwordnya sama, Rizky Anak juga, bisa kita copy paste saja. Kita sign in dan proses login berhasil. Jadi kita klik OK. Nah, untuk hak akses Medi 1 di sini diberi akses untuk view kunjungan, rekam medis, input atau tambah rekam medis, dan laporan, yaitu laporan kunjungan untuk sesuai dengan polinya masing-masing. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu di bagian dashboard.
Nah, di dashboard hak akses medis 1 di sini hanya terdiri dari rangkaian data atau rekapan data. Yang pertama ada rekapan data mengenai jumlah kunjungan hari ini. Karena tadi yang di kunjungan hari ini untuk poli anak memang kita inputkan hanya 1. Nah, dan di sini jumlah kunjungan ke poli anak, dan karena sebelumnya tidak ada data yang pernah masuk ke poli anak, maka 1/1. Selanjutnya kita masuk ke level ke data kunjungan. Nah, di data kunjungan ini hanya bisa melihat data pasien yang masuk ke poli tersebut atau yang menuju ke poli tersebut. Di sini seperti yang tadi kita input di level akses admin, ada Jamal masuknya ke poli anak, tanggal kunjungan, statusnya masih menunggu karena belum kita lakukan pencatatan rekam medis. Nah, dan di sini ada aksi untuk melihat data riwayat rekam medis si Jamal ini sebelumnya. Di sini kita bisa klik. Kita tunggu. Dan di sini bisa kita lihat di sebelum di back ini data riwayat rekam medis si Jamal. Nah, data riwayat rekam medis si Jamal ini ternyata si Jamal pernah melakukan kunjungan di tanggal 4 Mei 2021 dengan Dokter Wira. Di sini anamnesanya tidak ada, diagnosanya hanya konsultasi, terapi tidak ada, dan pulang sehat. Hal ini dilakukan untuk memberikan dasar untuk pendiagnosaan berikutnya yang akan dilakukan pada hari ini. Kita bisa cancel, kita bisa tutup saja. Lalu masuk ke sini, kita langsung ke rekam medis saja. Nah, di rekam medis ini kita tinggal menginputkan karena memang hanya Jamal yang masuk ke poli anak, maka kita tidak punya pilihan lain. Selain option Jamal, kita klik Jamal. Dokternya, karena di dokter poli anak hanya ada 1 karena tidak kita inputkan beberapa dokter, jadi karena 1 kita tinggal memilih. Untuk tinggi badannya kita inputkan 100 cm dengan berat 35. Untuk tensi bisa kita skip atau kita inputkan 100/10. Tindak lanjut rawat jalan, terapi kita kasih 0. Untuk anamnesa kita beri gatal 3 hari. Diagnosanya dermatitis. Lalu bisa kita submit. Kita pilih obatnya. Sini kita coba pilih obat zinc saja, 1x3, submit. Dan data rekam medis sudah berhasil ditambahkan. Nah, untuk data rekam medis yang sudah berhasil ditambahkan, kita lihat di view kunjungan, maka di kunjungan tidak ada yang ditampilkan lagi di kunjungan karena status tidak ada pasien yang berobat ke poli anak dengan status yang belum tertangani. Nah, kalau untuk melihat semua kita cek semua di sini, dan di sini Jamal dan statusnya sudah tertangani. Kita lanjut ke laporan. Nah, untuk laporan ini berbedanya dengan admin karena kalau di admin semua poli terekap. Nah, kalau di medis 1 ini hanya poli dari user tersebut. Jadi bisa kita cross check. Jadi kita ambil bulan Juni ini aja. Sampai akhir bulan Juni, kita coba print. Dan datanya berhasil. Laporan pada tanggal 0 Juni pada poli anak. Ya. Setelah itu kita tutup saja. Ya, selanjutnya kita akan mencoba ubah password. Di sini kita klik ganti password. Password lama kita Rizky Anak. Password barunya kita typing anak-anak.
Lalu kita submit. Password berhasil diubah, kita okein. Dan nanti saja kita coba logout dan login kembali. Rizky Anak dengan password anak-anak. Pressing in dan proses login berhasil. Masuk kembali ke halaman Rizky Anak. Ya, sekian untuk kita bisa keluar dan mengakhiri level akses di Medi 1. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan akses untuk pasien. Ya, terakhir saya akan mendemonstrasikan untuk hak akses pasien. Berbeda dengan dua hak akses sebelumnya, yaitu hak akses administrasi dan Medi 1 yang diwajibkan untuk melakukan proses login terlebih dahulu. Untuk hak akses pasien di sini tidak perlu melakukan proses login. Karena untuk hak akses pasien hanya diperuntukkan untuk melihat data riwayat rekam medis pribadi dari pasien-pasien dari masing-masing individu. Nah, di sini pasien hanya perlu menginputkan ID pasien yang didapatkan dari kartu berobat dan tanggal lahir pasien sesuai dengan kartu berobat. Di sini kita bisa cek kartu berobat dari Jamal, ID pasiennya bisa kita copy, dan 28 September 2015 untuk tanggal lahirnya. Jadi kita bisa inputkan monnya 0928 2015. Di sini bisa kita submit dan di sini berhasil, bisa timbul untuk keduanya. Ada ternyata si Jamal pernah melakukan 2 kali. Ada yang satu ke poli umum dan ke poli anak. Jadi di sini Jamal tinggal memilih mau mencetak yang umum atau yang anak. Di sini kita coba untuk mencetak yang anak. Yap. Bisa kita lihat hasil cetakannya. Sini ada ID pasiennya, nama, tanggal lahir, alamat, nomor kontak, tanggal berobatnya kemarin, dan dokter siapa yang menangani. Untuk TB-nya tinggi badannya 100, berat badannya 35, tensinya 100/10, anamnesa gatal 3 hari, diagnosanya dermatitis, terapinya tidak dilakukan, dan tindak lanjutnya rawat jalan. Ya, sekian hak akses yang dimiliki oleh hak akses pasien. Dan setelah itu kita bisa kembali saja, klik kembali untuk mengakhiri hak akses dari pasien. Kita kembali dan kita didirect kembali ke halaman utama. Ya, sekian presentasi demonstrasi aplikasi tugas akhir saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.